semuanya, apa kabar? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang definisi populasi dan sampel dan juga teknik dari pengambilan populasi maupun sampel. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu grup atau satu kelompok. Nah, yang pertama menjelaskan nanti adalah teman saya Veronica Margareta Situmorimo, yang kedua adalah teman saya Endang Christine Sintubatu, yang ketiga saya sendiri Guido Tambaraja Turnip, dan yang keempat adalah Nur Naslagia. Jadi selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Dan yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian dari populasi dan sampel. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan populasi itu? Di sini ada dua ahli yang berpendapat mengenai populasi. Yang pertama yaitu Sugiono berpendapat bahwasannya populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik yang sama yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dan ahli yang kedua yaitu Nur Salam berpendapat bahwasannya populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang akan diteliti. Nah, dari kedua ahli ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek suatu penelitian. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sampel itu sendiri. Di sini juga ada dua ahli yang memberikan pendapatnya mengenai sampel. Yang pertama Ari Kunto memberikan pendapatnya mengenai sampel sebagai bagian atau wakil dari seluruh populasi yang diteliti. Dan jika seorang peneliti hanya akan meneliti sebagian populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Dan kedua, Dahli Surkadi, menurutnya sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menjadi sumber data yang tetap tetapi masih menggambarkan atau mewakili jumlah populasi. Nah, secara garis besar, berdasarkan kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dan yang hendak diteliti. Kemudian setelah kita mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel, maka kita akan lanjut ke contoh kasus dan kita akan mengamati yang mana yang dimaksud dengan populasi dan yang mana yang dimaksud sampel. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin meneliti tingkat ketuntasan siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Medan, yang mana pada sekolah tersebut terdapat 5 kelas 9, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Dan pada kasus ini, peneliti tersebut memilih kelas A, B, dan D. Nah, berdasarkan pengertian populasi dan sampel tadi, yang mana populasi merupakan keseluruhan dari data yang akan diteliti atau keseluruhan dari variabel yang akan diteliti, maka pada kasus ini populasinya adalah keseluruhan siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Medan. Sedangkan untuk sampel, yang mana sampel adalah sebahagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Dan dari kasus ini dapat kita lihat bahwasannya sampelnya adalah kelas 9A, kelas 9B, dan kelas 9D. Dan untuk penarikan sampel itu sendiri, peneliti dapat melakukan beberapa teknik, dan kita akan membahas teknik-teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengambil sampel penelitian. Adapun yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel adalah bagian dari metodologi secara statistika yang berhubungan dengan cara-cara dari pengambilan suatu sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini dapat diartikan sebagai cara atau metode
metode yang dipilih oleh seorang peneliti untuk mengambil sampel dari suatu populasi yang akan diteliti. Secara garis besar, teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses pemilihannya dan yang kedua berdasarkan peluang pemilihannya. Dan untuk proses pemilihannya itu terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pengembalian atau sampling with replacement dan teknik penarikan sampel tanpa pengembalian atau sampling without replacement. Dan untuk teknik pengambilan sampling yang kedua, yaitu berdasarkan peluang pemilihannya juga terbagi menjadi dua, yakni teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling dan teknik pengambilan sampel dengan non-probabilitas atau non-probability sampling. Dan teknik penarikan sampel probabilitas terbagi menjadi 4. Pertama, teknik penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, teknik penarikan sampel sistematik atau systematic sample. Yang ketiga, teknik penarikan sampel bersemata atau stratified sampling. Dan yang terakhir, teknik penarikan sampel cluster atau cluster sample. Dan untuk yang non-probability sampling juga terbagi menjadi 4, yaitu teknik penarikan sampel kemudahan atau convenience sampling, teknik penarikan sampel judgment atau judgment sampling or purposive sampling. Yang ketiga, teknik penarikan sampel kuota atau quota sampling, dan yang terakhir, teknik penarikan sampling snowball atau snowball sampling. Nah, yang pertama sesuai urutannya kita akan bahas mengenai berdasarkan proses pemilihannya, yaitu sampling with replacement atau pengambilan sampling dengan penggantian. Nah, sampling with replacement ini biasanya digunakan untuk mencari peluang dengan penggantian. Dengan kata lain, ketika Anda ingin mencari peluang suatu kejadian di mana terdapat sejumlah bola, kartu, atau benda lain, dan Anda mengganti item tersebut setiap kali memilikinya. Teknik pengambilan sampel yang berikutnya adalah teknik pengambilan sampel tanpa pengembalian. Teknik pengambilan sampel tanpa pengembalian biasa disebut dengan sampling without replacement. Teknik pengambilan sampel tanpa pengembalian atau sampling without replacement adalah pengambilan sampel ketika anggota populasi dapat terpilih menjadi sampel hanya satu kali saja. Hal ini diakibatkan sampel yang terambil tidak dikembalikan lagi ke populasi dan langsung dilanjutkan pengambilan sampel berikutnya. Jika diketahui populasi berukuran N dan sampelnya berukuran N kecil, maka banyaknya seluruh kemungkinan sampel dapat dicari dengan cara N faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N dikurang N kecil faktorial, di mana N besar adalah jumlah banyaknya populasi dan N kecil adalah simbol dari banyaknya jumlah sampel. Sampling tanpa pengembalian dapat dilihat pada contoh. Diketahui populasi sebanyak 4 unit, ada A, B, C, D. Dan akan diambil sampel sebanyak 2 unit tanpa pengembalian. Banyaknya seluruh kemungkinan sampel dapat dicari dengan cara yang sudah tertera, yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Dan dapat hasilnya adalah 6, di mana hasilnya adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Teknik pengambilan sampel berikutnya ada probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel.
Probability sampling sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling biasa disebut dengan sampel acak sederhana. Simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau kelompok populasi. Metode ini dipergunakan jika populasinya homogen atau relatif homogen. Simple random sampling dapat dilihat pada contoh. Yang pertama, suatu penelitian akan dilakukan untuk menguji kualitas padi hasil panen dari areal persawahan tertentu. Jika jenis padi yang ditanam dan perlakuan yang diberikan kepada tanaman padi tersebut sama, maka metode pengambilan sampel yang sesuai adalah sampel acak sederhana. Lalu contoh yang kedua, pada satu kasus, yaitu suatu percobaan akan dilakukan untuk menguji rata-rata waktu menyala bola lampu. Bola lampu yang akan diuji mempunyai bentuk dan spesifikasi yang sama. Pengambilan sampel bola lampu dapat dilakukan dengan metode sampel acak sederhana. Kemudian, jenis yang kedua dari probability sampling adalah systematic random sampling. Systematic random sampling ini biasa disebut dengan pengambilan sampel acak secara sistematis. Systematic random sampling adalah suatu metode manakala hanya anggota pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedang anggota selanjutnya dipilih secara sistematik menurut suatu pola tertentu. Penarikan sampel acak sistematik dilakukan dengan cara hanya mengambil satu angka acak saja dan sampel yang lainnya akan mengikuti dengan cara menghitung intervalnya. Langkah-langkah mencari sampel acak sistematik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung interval dengan rumus interval sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana N besar merupakan simbol dari banyaknya populasi dan N kecil simbol dari banyaknya jumlah sampel. Cara yang kedua, setelah mendapat hasil dari interval, menentukan satu nilai angka acak yang lebih kecil atau sama dengan intervalnya. Angka acak tersebut selanjutnya disebut angka acak pertama atau R1. Angka acak seterusnya adalah bisa dicari dengan R2 sama dengan R1 ditambah interval. R3 dapat dicari dengan R2, hasil dari R2 ditambah interval, sama dengan R1 atau bisa dicari dengan R1 ditambah 2 interval. Sementara cara mencari Rn adalah Rn ditambah interval ditambah 1 atau bisa dicari dengan R1 ditambah N dikurang interval dikali interval. Kemudian dapat dilihat pada contoh misalnya. Diketahui banyaknya populasi atau N sama dengan 50 dan banyaknya sampel yang diinginkan atau N kecil sebanyak 5. Dengan demikian, intervalnya bisa dicari dengan rumus I sama dengan N besar atau banyak populasi dibagi dengan N kecil atau banyak sampel, sama dengan 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari interval adalah mengambil satu bilangan secara acak dari 1 sampai dengan I atau 10, dan misalkan diperoleh angka 6. Dengan demikian, sampel yang terpilih adalah 6, 16, 26, 36, 46. Angka 6 berasal dari nilai yang pertama terpilih. Angka 16 berasal dari 6 ditambah 1 dikali 10, dan 26 berasal dari 6 ditambah 2 dikali 10, dan seterusnya. Oke, baik. Nama saya Billy Turnip. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang probability sampling. Nah, di bagian saya, probability sampling itu ada dua teknik lagi, yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau yang disebut stratified random sampling, dan yang kedua yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan cluster atau area, atau yang juga disebut dalam bahasa Inggris cluster random sampling.
Oke, kita yang ke berikutnya yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Stratified random sampling itu adalah metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Jadi teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional, sehingga setiap strata harus terwakili dalam satu sampel. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam mengambil sampel stratified random sampling ini, yaitu yang pertama, menentukan populasi dan daftar anggota populasi. Yang kedua, bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Dan yang keempat, memilih sampel dari setiap strata secara acak. Nah, berikut saya tampilkan ilustrasi dari pengambilan sampel acak berstrata ataupun stratified random sampling. Nah, kita dapat melihat ilustrasi penarikan sampel secara stratified random sampling. Nah, bila kita lihat ilustrasinya, di sini adalah angka 1 sampai 12. Maka kita lakukan langkah pertama adalah membuat subkelompok. Jadi kita dapat melihat kelompok pertama yaitu 1, 10, dan 12. Kelompok kedua yaitu 2, 4, 6. Kelompok ketiga 7, 8, dan 11. Dan kelompok keempat yaitu 3, 5, 9. Di dalam data yang nyata, ini dapat kita contohkan seperti kelompok pertama itu anak SMA, kelompok kedua itu anak SD, yang ketiga itu SMP, dan yang kelima itu anak kuliah. Nah, setelah dikelompokkan, maka akan dilakukan penarikan per kelompok itu secara acak. Dan hasilnya adalah seperti berikut ini yang di samping sebelah kanan, yaitu angka 2, 10, 8, dan 5. Itu adalah ilustrasi dari penarikan sampel secara stratified random sampling. Nah, teknik selanjutnya adalah pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana posisi populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Sehingga unit yang terpilih menjadi sampel bukanlah sebuah individu ataupun sebuah unit, melainkan sebuah kelompok individu yang telah tertata. Cluster sampel ini harus dipilih secara random dari populasi. Teknik sampling ini digunakan untuk penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi bila objek yang akan diteliti sangat luas. Terdapat langkah-langkah untuk mengambil sampel secara cluster random sampling. Yang pertama adalah menentukan populasi cluster yang akan diteliti. Yang kedua adalah menentukan berapa cluster atau kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga, memilih cluster sampel secara acak. Dan yang terakhir yaitu meneliti setiap individu dalam cluster sampel tersebut. Baik, kita akan perlihatkan ilustrasi dari pengambilan sampel secara cluster random sampling. Nah, ini adalah ilustrasi dari pengambilan sampel cluster. Kita dapat melihat di ilustrasi terdapat 6 kotak. 6 kotak itu terdapat 2 individu, berarti satu kotak itu termasuk adalah satu cluster ataupun satu area. Maka yang diambil dari sampel adalah tidak individu ataupun per unit, tapi per kotak ataupun per area. Kita dapat melihat yang dipilih adalah kotak kedua, yaitu angka 5 dan 6, dan kotak yang terakhir itu kotak ke-6, angka 11 dan 12. Jadi yang diambil adalah cluster ataupun kelompok dari beberapa individu. Itu adalah teknik dari pengambilan sampel secara cluster random sampling. Oke, kita akan berangkat ke jenis penarikan sampel yang kedua, yaitu non-probability sampling. Nah, di dalam non-probability sampling ini terdapat beberapa teknik. Dan teknik pertama yaitu adalah convenience sampling, atau pengertian dari convenience sampling ini adalah sampling pengumpulan termudah. Jadi, pengambilan sampel ini didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkan si sampel tersebut. Convenience sampling juga sering disebut sebagai accidental sampling. Kapan kita gunakan convenience sampling ini? Yang pertama, jika kerangka penarikan contoh elemen tidak tersedia, atau untuk mendapatkannya perlu biaya yang besar. Yang kedua, jika biaya untuk memperoleh amatan meningkat dengan semakin jauhnya jarak antar elemen populasi untuk memperoleh gambaran awal terkait penelitian. Ada keunggulan dari teknik convenience sampling ini. Yang pertama, murah
dan hemat waktu dan lebih mudah dilakukan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data lebih cepat sesuai dengan penjajakan penelitian awal atau pilot study. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu sangat rentan terhadap bias, tidak bisa digunakan untuk penarikan kesimpulan seluruh populasi, membutuhkan kehati-hatian dalam membuat kesimpulan, dan terakhir tidak sesuai untuk penelitian deskriptif. Nah, untuk prosedur-prosedur teknik confidence sampling ini sangat mudah, yaitu menentukan jika seseorang memiliki karakteristik yang sesuai dengan, dan masuk ke dalam populasi yang ingin kita teliti. Dan yang kedua, jika sesuai, maka kita bisa mengumpulkan data dan mengulangi langkah yang sama untuk individu lainnya. Jadi, pada dasarnya confidence sampling ini hanya adalah teknik yang paling mudah. Jadi, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa cepat kita dapatkan samplingnya, maka itu yang akan kita pilih. Dan berikut akan saya tampilkan ilustrasi dari pengambilan sampling confidence sampling ini. Nah, berikut adalah ilustrasi dari confidence sampling atau penarikan sampel termudah. Yaitu kita dapat melihat kotak kuning, bulatan kuning yang di ujung ini. Nah, ini adalah si peneliti. Kita ilustrasikan sebagai peneliti. Dan angka-angka yang di hadapannya adalah data yang akan diambil sampel. Maka kita lihat tanda panah memilih 4 tanda panah yang terdekat, yaitu 9, 11, 12, dan 13. Nah, sampel ini adalah sampel yang termudah, tercepat, dan terefisien untuk didapatkan secara cepat dan tepat. Maka, pada dasarnya confidence sampling ini adalah sampel yang paling mudah digunakan dan mudah didapat. Kita dapat melihat, jadi tidak berdasarkan suatu kriteria apapun, namun kriterianya hanya satu, yaitu mudah didapatkan. Nah, bagaimana penjelasan saya? Dan itulah bagian saya dalam menjelaskan beberapa teknik sampling, yaitu tadi ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, dan yang terakhir saya jelaskan adalah confidence sampling. Jadi, untuk part berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, nama saya Nur Naisaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel di statistik. Yang pertama adalah judgment sampling atau sampling pertimbangan. Pengertiannya bisa kita lihat di video. Dan judgment sampling terdiri dari expert sampling dan purposive sampling. Expert sampling sendiri merupakan teknik pencuplikan di mana peneliti mewawancarai sekelompok individu yang dipandang merupakan pakar di bidang yang sedang diteliti. Sedangkan purposive sampling bertujuan untuk mendapatkan subjek-subjek yang memilih sejumlah karakteristik tertentu atau mendapatkan kelompok-kelompok penelitian yang sebanding. Selanjutnya, tidak dapat diukur. Nah, kita akan berpindah ke sampling kuota, yaitu teknik penentuan sampel dari populasi tertentu yang dilakukan guna mencapai kuota yang dibutuhkan. Penggunaan data sampling. Secara teknis, kuota sampling cenderung lebih banyak digunakan pada riset yang
kaitan dengan demografis dan juga geografis. Dilanjutkan dengan tahap pengambilan kuota sampling yang terdiri dari berikut: 1. Membagi populasi ke dalam unit kelompok yang lebih eksklusif dengan dasar karakteristik yang masing-masing individu, dan setelah itu populasi dibagi dalam subgrup dan peneliti melakukan identifikasi terkait proposal masing-masing kelompok, dan terakhir peneliti melakukan analisis tingkat akhir. Nah, setelah kita mengetahui, di sini dijelaskan juga untuk terakhir yaitu teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas. Sedangkan macam snowball sampling kita bisa lihat sendiri dari slide yang ada di video.
itulah beberapa penjelasan dari ketiga teknik pengambilan sampel di statistik. Sekian, terima kasih.